Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratmi SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 2 Tambak Romo, Kabupaten Blora. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Latar belakang. Salah satu kodrat anak adalah bermain dan merdeka, bereksplorasi dan berinovasi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaannya. Begitupun halnya dengan pembelajaran. Kita harus mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Senantiasa membimbing setiap perubahan yang terjadi pada diri anak. Sebisa mungkin kita munculkan karakter yang baik pada anak dan mengubur karakter negatifnya. Tak lupa pula kita tanamkan bagaimana belajar melalui eksplorasi tak terbatas namun terarah, bebas dan merdeka, yang bertanggung jawab dan tetap bertoleransi sesuai lingkungan sosial budayanya. Selama mengikuti program guru penggerak modul 1.1, perasaan saya adalah sebagai berikut. Saya lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Saya merasa senang dan bahagia serta bersyukur ketika melakukan perubahan-perubahan positif dalam pembelajaran. Saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya mengoreksi diri saya dengan sistem pembelajaran saya di kelas selama ini. Saya menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu: 1. Saya mengubah metode dan model pembelajaran di kelas lebih inspiratif dan menarik. Jadi saya menggunakan berbagai model yang sesuai dengan karakteristik siswa dan pembelajarannya. Yang kedua, saya mengubah cara pandang saya terhadap siswa yang semula saya berorientasi terhadap nilai atau hasil belajar siswa menjadi berorientasi pada proses belajar dan sosial siswa. Yang ketiga, saya berinisiatif meningkatkan kompetensi diri, baik diri siswa maupun diri saya sebagai seorang pendidik. Saya mengembangkan potensi diri siswa maupun diri pribadi, baik dari dalam dan dari luar sekolah. Jadi selama meningkatkan kompetensi diri, kita bisa mengambil dari pihak luar atau dengan kelompok kerja yang lain untuk meningkatkan kompetensi kita. Aksi nyata di kelas implementasi modul 1.1. Implementasi di kelas 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: saya menggunakan model pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai kodrat alam siswa, sekitar keadaan siswa, juga mengimplementasikan pembelajaran abad 21, yaitu menggunakan TIK sebagai sarana pengantar pendidikan. Saya mengimplementasikan pemikiran KHD dalam mata pelajaran IPAS, yaitu interaksi laborat alam dan perkembangan teknologi. Sedangkan pembiasaan yang baik dengan 5S, pembelajaran yang menyenangkan di luar kelas atau outing class. Tahap-tahap persiapan. Awalnya saya mempersiapkan diri yaitu dengan cara berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, terutama rekan satu fase pembelajaran. Persiapan yang kedua, saya merancang pembelajaran, yaitu membuat RPP dan mempersiapkan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam membuat program belajar. Di sini, siswa dilibatkan dalam belajarnya, maka mereka merasa dihargai dan dibutuhkan, sehingga akan menjunjung nilai dirinya dan berpengaruh pada pola pikir positif mereka. Dan tentunya, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan interaktif serta lebih bermakna.
Pembiasaan budaya sekolah lainnya yang saya terapkan adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila, mengadakan literasi, baik literasi agama maupun literasi pendidikan lainnya. Literasi agama dengan membaca surat-surat pendek dan pembacaan sholawat Maria. Anak-anak, tugas kita bagian dari bunga sempurna. Ini adalah contoh hasil dari senior Pustaka. Ini kita dapat dari lingkungan sekolah. Dan ini adalah tabungan dan jauh untuk berfotosintesis. Di dalam-dalam ada klorofil. Bukan tadi itu ya. Sana. Nah, itu tadi Bapak Ibu pembelajaran siswa SD negeri. Tadi adalah video pembelajaran anak-anak secara outing class. Mereka memanfaatkan alam sekitar untuk mempelajari pembelajaran mereka tentang penyerbukan. Pada pembelajaran IPAS, mereka mengambil bunga yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Meskipun sekolah dalam keadaan pembangunan, dalam keadaan yang kurang memadai, tetapi kita mampu memanfaatkan alam sekitar. Karena kita memiliki kodrat alam yang bisa kita manfaatkan. Pada kegiatan awal di kelas dan kegiatan pembelajaran, yang pertama saya menyusun kesepakatan belajar dengan siswa, yang kedua saya memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih semangat dalam belajarnya, yang ketiga bersama dengan siswa menentukan tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya. Dalam kegiatan pembelajaran, selain menggunakan laporan alam dari lingkungan setempat, saya juga menggunakan media proyektor untuk menampilkan objek pembelajaran yang lebih besar. Dan tentunya siswa sangat antusias dengan media pembelajaran berupa audio visual tersebut, dan mereka dengan mudah menerima pembelajaran penyerbukan pada bunga. Berikutnya, siswa melakukan tugas kelompok untuk membuat resum pembelajaran tentang penyerbukan. Dalam kelompok, setiap individu memiliki bermacam karakter. Siswa yang suka bercerita, mereka menceritakan proses penyerbukan. Siswa yang suka menulis, mereka mencatat apa yang diceritakan oleh temannya. Sedangkan siswa yang suka menggambar, mereka dengan berbangga hati membuat gambar bunga sesuai materi yang dipelajari. Dengan demikian, apa yang menjadi kodrat pada anak sudah terpenuhi. Mereka pun mampu bersosial dalam kelompoknya dengan baik dan saling bekerja sama. Refleksi siswa. Hasil belajar mereka yang dibuat baik secara kelompok maupun individu bisa untuk memperkaya literasi kelas. Ada yang dipajang di kelas, dipajang di mading, di tempat-tempat lain di sekitar sekolah, sehingga mereka merasa bangga dengan proses belajar mereka. Selain itu, mereka juga bebas untuk menyebarluaskan hasil karyanya, bisa melalui TikTok, YouTube, ataupun media sosial yang lain. Yang masih sering mereka lakukan yaitu berbagi melalui status WhatsApp. Berikut adalah testimoni pembelajaran dari siswa. Yang pertama, testimoni dari Mutiara atau yang biasa dipanggil Tiara. Tiara mengungkapkan, "Saya sangat senang belajar bersama Bu Ratmi. Belajarnya enak dan Bu Guru sangat sabar dalam mengajari kami." Yang kedua yaitu dari Angel. Angel mengatakan, "Belajar bersama sangat menyenangkan. Saya bisa berpendapat, saya bisa mengetahui bagaimana saling menghargai dalam kelompok." Untuk selanjutnya adalah testimoni dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufid Farunisa, Kepala Sekolah dari
CGP Ibu Ratmi, Guru SDN 2 Tambak Romo. Untuk pembelajaran Bu Ratmi, pada saat penyerbukan Bu Ratmi sudah sangat aktif sekali. Beliau melakukan pembelajaran dengan pola dari pembelajaran yang secara klasikal, mengkerucut ke kelompok melalui model pembelajaran, dan kemudian secara individu. Untuk pelajaran penyerbukan, anak-anak terlihat antusias dan semangat dan terus berinovasi. Bu Ratmi, makasih. Yang berikutnya adalah testimoni pembelajaran dari rekan sejawat, yaitu dari Ibu Sofia, SPDSD, dan Ibu Kusrini, SPDSD. Bu Sofia berkata bahwa Bu Ratmi seorang guru yang sangat adaptif, selalu bersemangat setiap perubahan yang ada. Tanpa ada instruksi, beliau berusaha meningkatkan pembelajaran dan kompetensinya sebagai seorang pendidik. Tetap semangat Ibu Guru. Kemudian dari Ibu Kusrini, SPDSD, semangat dari Bu Ratmi patut kita contoh. Meski sudah tak muda lagi, tetapi semangatnya untuk tumbuh dan berkembang. Tetaplah menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu, semangat. Refleksi saya tentang pembelajaran yang saya lakukan yaitu, setelah melakukan pembelajaran ini, saya merasa sedikit lega karena saya sedikit banyak sudah berusaha dan belajar untuk mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu pembelajaran yang berpihak pada anak. Saya berharap anak-anak mampu tumbuh dan berkembang dengan lingkungan mereka, dan tugas saya adalah menebalkan garis tipis yang telah dibawa anak sejak lahir, supaya menjadi garis yang nyata sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak, supaya mereka bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian aksi nyata dari saya modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak.